Pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang bersifat internasional yang dapat melibatkan negara-negara, organisasi internasional, atau entitas lainnya. Perjanjian ini biasanya mengatur hak kewajiban dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian internasional ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya semua pihak yang terlibat harus mematuhi isi perjanjian tersebut. Jenis-jenis perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria seperti jumlah pihak yang terlibat, sifat dan bentuknya. Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Perjanjian bilateral, perjanjian antara dua pihak, misalnya antara dua negara. Contoh perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Perjanjian multilateral, perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara atau pihak. Contoh perjanjian perubahan iklim Paris atau Paris Agreement yang melibatkan banyak negara. Dua, berdasarkan isinya. Perjanjian politik mengatur hubungan politik antar negara seperti aliansi keamanan atau diplomasi. Perjanjian ekonomi mengatur masalah ekonomi antar negara seperti perdagangan, investasi, atau pajak. Perjanjian sosial mengatur masalah sosial seperti hak asasi manusia, perlindungan buruh, atau pendidikan. Perjanjian lingkungan mengatur isu-isu lingkungan seperti perlindungan spesies, langkah fungsi, atau perubahan iklim. Proses pembentukan perjanjian internasional. Ada beberapa langkah dalam pembentukan perjanjian internasional yang terdiri dari proses negosiasi hingga implementasi di tingkat domestik. Proses tersebut meliputi: 1. Negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat seperti negara atau organisasi internasional akan melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan mengenal isi perjanjian. Negosiasi ini bisa berlangsung dalam beberapa putaran dan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau fasilitator. 2. Penandatanganan. Setelah tercapai kesepakatan, perjanjian akan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari setiap pihak yang terlibat. Pemandangan ini menandakan bahwa pihak-pihak tersebut setuju dengan isi perjanjian, namun perjanjian belum mengikat secara penuh. 3. Ratifikasi. Setelah penandatanganan, perjanjian harus diratifikasi oleh lembaga yang berwenang di masing-masing negara, biasanya parlemen atau badan legislatif. Ratifikasi ini penting karena meskipun perjanjian sudah ditandatangani, perjanjian baru mengikat secara hukum setelah diratifikasi dalam sistem hukum domestik suatu negara. 4. Implementasi. Setelah diratifikasi, negara harus mengimplementasikan perjanjian tersebut dalam sistem hukum domestiknya, jika perlu membuat undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang ada agar sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian internasional. Lima. Pengawasan dan penegakan. Ada lembaga atau badan internasional yang mengawasi pelaksanaan perjanjian, misalnya Komite HAM PBB untuk perjanjian HAM internasional. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, ada kemungkinan untuk menerapkan sanksi atau tindakan diplomatik lainnya. Contoh perjanjian internasional. 1. Perjanjian Paris atau Paris Agreement.
Perjanjian internasional yang mengikat negara-negara di dunia untuk bertindak dalam menghadapi perubahan iklim. Negara-negara sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkomitmen untuk menjaga suhu global agar tidak meningkat lebih dari 2 derajat Celcius di atas level pra-industri. 2. Perjanjian perdagangan bebas. Seperti ASEAN Free Trade Area atau FTA yang mengatur perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi hambatan perdagangan. 3. Perjanjian PBB tentang hak cipta dan politik atau ICCPR. Perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik individu seperti hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk memilih dalam pemilu. Prinsip-prinsip perjanjian internasional. Pakta San Servanda, prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh pihak terlibat. Tidak boleh melanggar hukum internasional yang berlaku. Perjanjian internasional tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau hukum internasional yang berlaku. Secara keseluruhan, perjanjian internasional sangat penting dalam menjaga hubungan antar negara dan menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan lebih dari satu negara, seperti konflik perdagangan hak asasi manusia global lainnya. Itu dia penjelasan mengenai perjanjian internasional. Terima kasih.